bikin video di YouTube tujuannya buat apa gitu. Iya. Harus ada tujuan, target dulu. Gue bahkan dulu nargetin kayak misalkan dulu tuh mulai ngeprank 2017 sampai 2019 nggak naik-naik nih. Emang udah targetin 2 tahun nggak naik, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ian Kreator. Teman-teman semuanya, pada video kali ini bukan membahas seputaran misteri, tapi kita kedatangan tamu yang lumayan cukup jauh sekali, menempuh perjalanan sekitar 6-10 jaman teman-teman ya. Dan tentunya bagi kalian semuanya yang penikmat-penikmat misteri, tentunya sudah tahu siapa orangnya. Inilah dia, Khadafi. Mas, maaf. Kamu siapa, Mas? Davi. What's up, bos enemy? Gila, men. Bukan itu, cok. Tengil aja nih, Mas. Bentar, Mas. Khadafi, Ghost Enemy ya, Ghost Enemy-nya udah pas banget. Berarti ini penonton Davi banget nih ya, bucin TV banget. Cuman ngomong-ngomong, gue kagak pernah dilihat di vlognya dia itu jadi cool kayak gini, kayak cool bet gitu loh. Jadi kayaknya gue kenal gitu loh. Ya, mungkin saya tuh serius ya dalam pembawaan kita vlog. Saya vlog dimanapun saya vlog. Terakhir di Harjawinangun, Mas. Berarti kesehariannya memang seperti ini. Iya. Di balik konten-konten misteri. Iya, benar. Oh, Dan baru kemarin tahu. dari Harjawinangun semenjak aura kulbatnya ini masuk, semenjak saya masuk kamar jenazah. Jadi gara-gara adanya kamar jenazah ya, Davi ini jadi kulbet kayak gini. Saya baru tahu ada jin yang istilahnya nih, jin kulbet banget masuk ke Khadafi. Ini gimana nih dulu? Bukan itu mah bukan. Ayah saya mah, aduh, cari. Mampus. Ayo, siap. Mampus lu. Hei, lu mau kemana? Anggap ini Mas Sorangan. Mampus. Lu nggak bilang lu. Gua gak tahu aja. Gua gak tahu. Kita Khadafi. Dafa. Oh, dah. Kan tadi Davi dia bilang tadi Davi katanya. Dia datang sok cool kayak gitu ya. Davi. Katanya masuk ke ruang jenazah. Masuk ke ruang jenazah terus tiba-tiba jadi cool banget kayak gitu, ada jin yang masuk katanya gitu. Harjawinangun. Iya. Oke, teman-teman, tepuk tangan buat Khadafi. Aduh, gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa sekali, gengs. Kota Banjar kedatangan tamu yang istimewa yang selanjutnya setelah kemarin-kemarin ada Kapel dan yang lainnya yang datang ke sini, dan sekarang kedatangan Bang Davi dari channel Bucin TV, teman-teman semuanya. Udah banyak kreator di sini ya. Alhamdulillah sih banyak Mantap. banget. Air dong, masa nggak dikasih air? Aduh, Satu aja nggak apa-apa, satu aja. jauh dari Bogor. Jauh dari Bogor, masa Hampir kagak? 9 jam saya perjalanan. Saya bukain ya. Ini Ya, saya ya. bukain ya. Deh. Om salah om Hah? bukan punya om itu. Buat saya itu. Khadafi. Ah? Kirain Buat itu Khadafi. saya. Oh, buat- Oh iya, lupa Bang, maaf. Kan saya tamunya. Oh iya, sorry. Om. Aduh, nah ini. Para hostnya nih. Silakan Bang, Aduh. diminum dulu, jauh lu dari Bogor. Gila men, gua begitu antusias banget ya ketika Sponsornya Aqua men di sini gitu. lupa kagak dicopot. Oke, sponsornya. Lupa kagak dicopot, tapi nggak apa-apa lah ya. Lu sih yang salah, copot dulu aturan gitu kan. Lupa. Aduh, Bang Davi, orang-orang sudah tahu lah Davi ini, nggak mungkin nyangka Davi ini seorang konten prank atau konten kreator vlog apa gitu. Orang kenalnya Bang Davi itu konten kreator misteri ya, Bang Davi. Bang Davi pengen sedikit bertanya, Bang Davi ketika masuk di konten misteri, respon keluarga seperti apa? Respon kalau dari papa ya,
Papa mendukung. Papa mendukung. Laki-laki harus begitu, harus berani laki-laki. Oke. Paling yang banyak khawatir sih orang tua perempuan, ibu khawatir banget ya kan. Iya. Karena ini kerjaannya agak aneh gitu kan, agak berbeda pada umumnya gitu. Orang kerja di kantoran, kita di tempat angker ya kan, agak aneh, jadi khawatir aja. Oke. Nah, saat dimana ketika Bang Davi terjun di misteri, bagi orang yang awam itu kan, semua orang itu yang belum pernah diam di tempat gelap itu pasti, wih gila men, ini gue berani apa kagak gitu loh. Nah, apakah basicnya Bang Davi ini memang penakut atau memang dari dulu hal-hal yang kayak gitu udah dianggap biasa gitu? Kalau sebut penakut dari dulu penakut. Oke. Basicnya malah penakut. Cuma saya orangnya penasaran, punya tingkat penasaran yang tinggi gitu. Kalau belum memecahkan sesuatu tuh kayak pingin cari jawabannya. Ada sebuah pertanyaan ya dari dulu nih ya, dari zaman sekolah, kayak pertanyaan ini misalnya dapat soal di sekolah. Di sekolah nggak bisa jawab, di rumah cari tahu jawabannya karena mesti dipecahkan gitu. Begitupun kayak konten juga sebenarnya takut, cuma jadi tanda tanya ketika ada kreator-kreator lain yang berani masuk sendirian, kan aneh gitu. Itu sebelum konten, jadi tanda tanya gitu kan. Sebelum konten. Saya dulu beberapa kali lah ada nonton beberapa kreator yang eksplor beneran sendirian, bahkan juga ketemu sosok ini sosok itu, tapi mereka tetap gimana ya, tetap pulang dengan selamat intinya. Ya oke. Ya kan? Oke. Artinya kalau dia bisa, wah saya juga mesti bisa. Oke. Gitu kan. Jadi penasaran, makanya dicobalah. Sampai akhirnya ya saya juga bisa ternyata. Ternyata ya semua manusia sebenarnya sama aja. Nggak ada menurut saya pribadi ya, nggak ada istilah yang ini sakti, yang ini lemah, itu nggak ada sebenarnya. Semua sama aja. Semua ya kan. Sama sebenarnya. Nah, berarti yang namanya ketakutan itu memang manusiawi ya Bang Davi ya, seperti itu. Nah, selama ketika Bang Davi berada di konten misteri, apakah kepikiran untuk sebelum terjun di konten misteri, apakah Bang Davi sudah menjadi seorang konten kreator? Sudah. Dulu bergeraknya di apa? Prank. Oh, prank. Oh, sempet juga bikin prank. 2 tahun saya ngeprank. Itu pun juga sama, karena ngelihat konten-konten prank saat itu lagi naik ya kan, tahun-tahun 2016 2017 lagi bagus tuh konten prank ya kan. Ya orang berani banget yang ngeprankin orang gitu kan, ngerjain orang di tempat umum, tensin dong, malu segala macem, tapi ini orang punya mental, penasaran, bikin kayak begitu. Dicoba gitu. Tapi ini naik, nggak ada yang nonton. Saat dimana ketika bikin konten prank itu, saat bikin konten prank itu, ya ada nggak sesuatu yang sampai saat ini nggak bisa lupa ngerjain apa, terus apa yang dilakukan Bang Davi saat itu sampai saat ini nggak bisa lupa tuh kejadian saat ngeprank? Nah, ya ada lah, kayak orang marah, beberapa orang nggak marah saat di prank. Iya, berarti beneran orang yang nggak dikenal sama Bang Davi. Iya, bener-bener orang nggak dikenal terus marah saat di prank. Terus kalau kita ngepranknya di tempat umum seperti mall, pasti ada security. Nah, dikejar-kejar security pernah. Dikejar-kejar security pernah. Ya kan, prank gombalin cewek, nyamperin pernah cewek. Gombalin cewek. Nyamperin cewek, terus kita gombalin, terus ceweknya nggak terima. Apaan sih? Capek lu nggak kenal kayak gitu. Pernah. Tapi sempat kepikiran kok orang-orang berhasil ngegombalin gitu? Iya, orang-orang kok berhasil ya kan. Gue mesti coba nih gitu. Jadi memang berangkat dari rasa penasaran sih sebenarnya. Nah, terus yang diuploadnya yang di konten prank itu memang Bang Davi dipilih nih, dipilter yang berhasil aja atau memang yang gagalnya juga yang berhasil masukin, yang gagal masukin. Karena yang gagal-gagal itu menurut gue lucu. Konten prank kan menghibur ya. Iya, benar. Jadi yang gagal-gagal malah masukin lah, karena itu lucu. Kejadian-kejadian yang gagal, kecuali si orang korban pranknya dia minta hapus. Nggak terima sih, jangan dimasukin gitu. Jangan masukin ke video ya. Oke, teman-teman, ternyata Bang Davi misteri sebelum terjun di misteri pernah di konten prank juga. Nah, Bang Davi sedikit ke belakang sebelum Bang Davi dikenal orang sampai saat ini. Tentunya kita punya semacam kayak masa lalu. Ya, masa lalunya lebih ke ada nggak perbedaan ketika kalau secara fisik jelas kita sudah pasti berubah ya dari dulu sampai sekarang. Nah, dari perbedaan itulah Bang Davi,
waktu dulu sampai sekarang orang-orang menilai Bang Davi, sosok Bang Davi ketika sudah dikenal orang sampai saat ini? Maksudnya perbedaan apa nih? Ya sifatnya mereka. Mungkin, sikap ya, perubahan sikap dari teman-teman sekitar. Teman-teman sekitar. Lebih banyak yang terjadi sih kayak teman-teman SMP, SMA yang dulu nggak akrab tiba-tiba sekarang mengakrabkan diri. Deketin gitu ya kan? Tiba-tiba yang temen udah lama lost kontak ya kan, tiba-tiba ngontek lagi, minjem duit. Ternyata sama aja ya. Kalau kayak gitu tuh Kayak gitu. Lumrah. Ini. Bang, tapi di sini mah gini, enggak kalau misalkan butuh duit enggak. Apa tuh? Butuh viewer. lu kayak ke gua, Bang. Itu banyak itu, kayak temen-temen SMA udah lama nggak ketemu, lost kontak gitu kan, tiba-tiba ngontek lagi, butuh uang kayak gitu, butuh pinjaman kayak gitu. Sebenarnya sih fine aja, namanya temen lah ya kan, namanya temen. Cuma menurut gue harusnya ngajak ngopi bareng dulu lah, ya kan? Iya. Kangen-kangenan Nggak dulu langsung lah. to the point ya Reunian kan? dulu gitu kan, reunian ngomongin, wah apa kabar bla bla segala macam, barulah masuk ke inti. Ini ketemu belum langsung di chat, ini kan agak aneh gitu kan, agak lucu gitu. Nah, ini teman karena gini, yang kepo penonton itu pasti lebih ke ada nggak mantan gitu, yang agak sedikit nyenggol dari di Instagram atau di mana gitu. Nah, ada mantan. Mantan udah lama banget gitu kan, tiba-tiba ngontek lagi. Apa sih basa-basinya apa sih? Basa-basinya Kepo banget basa-basinya gitu loh ya. Kalau cowok ke cewek memang kita udah tahu karena kita cowok ya kan. Iya. Tapi ini cewek ke cowok basa-basi untuk ngedeketin dari sang mantan itu. Kalau cewek sih lebih ke alasannya mungkin ajak explore dong. Ya. Karena secara kita konten explore gitu ya tahu kan. kan. Ajak explore dong. Wih, sekarang berani ya gini. Perasaan lu penakut deh langsung. Pengen dong explore, ikut explore kayak gitu. Langsung harusnya jawab berarti explore di mana nih? Biasanya saya malah nanya. Ya saya juga nanya balik. Kalau lu ngikut sama gue explore, yang ada lu yang gue explore. Gua mau ngomong itu dari tadi anjir. Dan kalimat itu sebenarnya yang mereka harapkan. Iya, benar. Gitu. Yang tujuannya ke situ tuh. Iya. Nyambung deh tuh. Nah, Ya kan? Gue sebagai lelaki yang baik, menghargai wanita, ya kan? Kita mau nyapa kita ikutin gitu. Memang ketika kita sebelum jadi apa-apa, memang banyak sekali hal-hal yang istilahnya masa pahit atau masa lalu yang kalau kita ingat-ingat itu dibanding sekarang ya kan sedih udah banget kayak gitu sinetron kan. Indosiar gitu Nah, kan. kayaknya lebih sedihan kita gitu ya kan. Sinetron Indosiar tuh skrip. Kisah kita tuh asli, real gitu kan. Tadi gua sebelum syuting ini teman-teman, gua ngelihat story-nya Bang Davi, terus ada foto-foto jadulnya, dan kebetulan gua juga bikin ya foto-foto dulu. Bang Davi juga nge-like ya kan. Iya. Gitu kan, ternyata kita ini nggak setampan sekarang gitu loh. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Perempuan itu ketika masih muda auranya tuh bagus gitu ya. Makin tua makin terlihat seperti emak ya kan, agak keriput, mungkin badan agak lebih lebar ya kan. Iya. Jadi mengurangi tingkat keestetikan seorang wanita. Laki-laki makin tua itu makin keren. Bener. Laki-laki itu makin keren. Apalagi dia ini berwibawa juga ya kan. Wibawa mobil. Iya. bawa emas gitu. Ya, jadi bakal terlihat lebih keren sih sebenarnya. Enggak, Bang Davi, satu pertanyaan. Awal karir nge-YouTube tahun berapa, dan pasti ada nih Bang Davi tuh kayak misalkan panutan. Siapa? Kalau awal YouTube 2017. Awal YouTube. Panutan kalau untuk di Indonesia ya. Iya. Vlogger panutan gue sebenarnya suka sama Days After 24, ada vlogger Indonesia.
dulu kontennya daily vlog gitu. Sebenarnya sampai sekarang masih daily vlog, cuma dulu daily vlog itu lumayan berkembang dulu. Dulu daily vlog itu kontennya bagus penontonnya. Sekarang udah mulai jatuh. Beda sama dulu. Sekarang kan udah mulai banyak variatif kan konten-konten YouTube. Dulu gue suka nonton Days After 24, suka nonton Laurentius Rando. Oh, si Rando ya. Suka nonton juga. Lebih kalau vlogger itu kan umum ya. Jadi nggak mesti spesifik dia horor, dia komedi, nggak begitu kan. Jadi secara umum kesana sih. Kalau horor ini lebih ke karena pergaulan kenal sama kreator horor, jadi mungkin tertarik untuk bikin konten horor. Langsung angkat kamera lah ya di situ. Gitu. Dan kebetulan pas rezekinya Bang Davi juga ya, pas di konten horor seperti itu guys ya. Terakhir deh biar nggak terlalu kemalaman. Bang Davi, ini kan banyak nih ya konten-konten kreator dari misteri yang baru bermunculan nih ya. Barangkali ada kata-kata dari Bang Davi buat mereka untuk memberikan semangat buat mereka, karena kan yang namanya penonton itu kan pasti apalagi mengawali ya. Bang Davi merasakan sendiri kayak gimana sih ketika mengawali nggak ada subscriber, nggak ada yang mempromotkan gitu ya kan. Gue dulu fokusnya pertama adalah fokus ke tujuan, target. Pertama harus punya target dulu, karena kalau nggak punya target repot nih. Ya kan, kita bikin video di YouTube tujuannya buat apa gitu. Harus ada tujuan, target dulu. Gue bahkan dulu nargetin kayak misalkan dulu tuh mulai ngeprank 2017 sampai 2019 nggak naik nih. Emang udah targetin 2 tahun nggak naik, stop ya kan. 2019 ganti konten ke horor. Di horor gue targetin setahun, 2020 nggak naik, stop ya kan, stop. Entah mau ganti konten, entah kita kerja lain deh di luar YouTube gitu kan. Jadi mesti targetin dulu. Alhamdulillah di 2019 akhir kalau nggak salah, 2019 akhir tuh udah mulai ada penontonnya gitu kan, udah mulai penonton, barulah semakin semangat. Yang pertama sih target, tujuan, fokus ya kan. Fokus ini udah mencakup kayak kualitas video harus keseluruhan gitu ya kan. Kayak lu harus ada kualitas videonya, gear-nya harus bagus, karena kan kita juga gimana ya, bagaimanapun juga kan banyak konten juga di YouTube kan. Artinya jangan sampai kalah saing nih. Kita jualannya sama nih gitu kan. Kita jualannya sama nih, jual video-video explore walaupun konsep beda-beda ya. Konsep beda-beda. Ada yang konsepnya mungkin cuma full review. Sebenarnya kalau gua lebih ke review aja gitu. Bukan nyari setan sebenarnya kalau ini, review aja. Ada orang kan yang memang kontennya memang nyari setan. Gimana caranya setan harus ada nih. Entah pakai dupa, entah pakai menyan, entah main jelangkung, atau ritual apapun itu. Coba gitu kan gua enggak. Gua lebih ke review aja. Ada setan, syukur nggak ada, bodo amat gitu. Yang penting gua review gitu kan. Intinya sensasinya bisa tersampaikan gitu kan. Dan yang paling penting itu sih, karena menurut gue video horor, ketika penonton nonton video horor tujuannya adalah cari sensasi seram. Berbeda sama komedi tujuannya adalah menghibur, bikin penonton tertawa. Kalau ini gimana caranya bikin penonton merinding. Jadi gua walaupun nggak ada hantunya, gua mesti bikin penonton merinding, entah pakai backsound, entah pakai apapun itu. Makanya gua jarang live, karena kalau live gak bisa pakai backsound. Ada kan channel live ya? Ada channel live, tapi live itu kan nggak bisa pakai backsound. Malah kadang-kadang gua setel YouTube, setel lagu Lingsi Rungi gitu kan. Gimana caranya penonton mesti takut nih gitu. Cuma ya setiap orang beda-beda lah, konsep pasti beda-beda. Dan kenyamanan Bang Davi sudah berada di situ ya, yang di channel Bucin TV. Berbicara kualitas Bang Davi, bagi mereka-mereka yang pemula-pemula, otomatis kan materinya itu berbeda-beda. Saat dimana ketika kita serba tidak ada untuk beli kamera yang berkualitas, nggak punya ini gimana, itu menurut secara Bang Davi gimana? Cuman hanya modal punya HP aja misalkan. Nah, apa kita harus maksain kredit di aplikasi sebelah gitu atau gimana gitu bagusnya? Kalau untuk gue pribadi sih sebenarnya fokusnya adalah gimana caranya viewers naik, viewers tinggi. Nggak peduli kontennya apapun itu. Gimana caranya viewers naik. Kalau kita nggak didukung sama gear seperti kamera yang bagus, senter yang terang, ya kan, berarti kita cari solusinya. Solusinya pindah eksplor siang, ada matahari terang. Nggak butuh senter, ya kan. Mungkin senter 70.000 juga cukup lah, ya kan. Dan kamera gue rasa handphone harga 1 juta lebih juga kameranya cukup bagus kalau di siang hari, ya kan. Kalau di malam emang bakal noise banget tuh,
tapi kalau di siang lumayan bagus. Jadi cari solusi lain lah, nggak perlu mesti konten explore malam, nggak perlu. Iya. Siang juga sebenarnya udah lumayan dapat merinding ketika masuk ke daerah yang asing, terbengkalai. Ngerinya bukan cuma setan, ngeri ketemu ODGJ, begal, bahkan kadang-kadang kita halusinasi ketemu psikopat kan. Ya lumayan, dan faktanya memang banyak banyak siang yang naik-naik bagus banyak. Betul. Justru ada salah satu videonya Bang Davi yang waktu di Kampung Mati itu juga yang pertama naik siang gitu ya kan. Bikin malamnya itu ketika ngelihat antusiasnya penonton di siang hari gitu ya kan ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya fokusnya sih kalau gue pribadi sih gue nggak peduli videonya gimana, yang penting penontonnya banyak. Oke, siap. Kalau masalah perangkat seadanya pakai aja dulu ya, nggak usah maksain kesana kesini. Nggak usah maksain dulu sih. Kalau ada syukur, kalau nggak ada jangan dipaksain sampai. Kalau aku sih lebih ke aplikasi sebelah. Boleh, asal bertanggung jawab. Pakai data sendiri, jangan. Kayaknya kayak ada yang pernah pakai data orang gitu. Bentar, siapa ini bentar? Iya, benar. Sampai ditelepon ke sana ke sini di situ. Saya sering banget itu di kontak sama orang-orang begitu. Katanya kamu temennya ini ya? Lah, jadi nama saya yang dijual. Temen ada tuh kayak gitu kerjaannya. Oke, Bang Davi, terima kasih udah mau berbincang-bincang di channel saya. Ya, mudah-mudahan Bang Davi sehat, semangat, ya makin sukses terus. Semoga ide-ide kreatifnya untuk memberikan hiburan buat para penonton itu semakin terus berkembang ya Bang Davi ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya Bucin TV, Kadafi, dan kawan-kawan subscriber dan kawan-kawan konten kreator yang ada di Kota Banjar. Saya Kang Ian dan Davi dari channel Bucin TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.